Shalom saudara, seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini, tetapi kita tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkannya dan percaya kepadanya, di tengah ketidakpastian sekalipun kita pasti dipelihara olehnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Hari ini kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan meskipun berada dalam masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Nabi Yeremia adalah seorang yang selalu setia dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada beberapa raja Yehuda. Raja yang takut akan Tuhan ketika mendengar teguran Yeremia akan segera bertobat. Sementara raja yang tidak takut Tuhan akan menganiaya Yeremia. Bahkan, Yeremia sempat di pelataran istana dimasukkan ke dalam sumur yang kering dan selalu dibawa ancaman raja-raja Yehuda. Pelayanan Yeremia meliputi kurun waktu masa-masa akhir berdirinya kerajaan Yehuda sampai masa pembuangan ke Babel. Pada waktu itu, kaum Yehuda diperintah oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Pesan nubuat dari Yeremia adalah seruan pertobatan bagi umat Tuhan agar mereka kembali menyembah kepada Tuhan. Namun, mereka tetap tidak menaati perintah-perintah Tuhan dan akhirnya kerajaan Yehuda mengalami keruntuhan ketika masa pemerintahan Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Panglima Raja Babel mengirim pasukannya untuk menyerbu, mengepung, dan akhirnya berhasil mengalahkan Yehuda. Tembok Yerusalem berhasil dirobohkan oleh Panglima Tentara Babel. Saat-saat itu merupakan saat yang sangat mengerikan. Bangsa yang menang akan memperlakukan musuhnya dengan semena-mena. Nyawa manusia tidak ada harganya pada saat itu. Masa seperti itu adalah masa yang sama sekali tidak ada harapan. Seluruh bangsa Yehuda diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Sebagaimana orang Yehuda diangkut ke pembuangan, Yeremia juga bisa mengalami hal tersebut. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Oleh campur tangan Tuhan, Raja Babel yang seharusnya menghukum malah sebaliknya, memperhatikan hidup Yeremia. Melalui panglimanya, Raja Babel memberikan perlindungan kepada Yeremia. Sebagaimana dalam Yeremia 40 ayat 4-5, ini adalah mujizat Tuhan. Dalam masa yang kritis itu, Yeremia justru dipelihara oleh lawannya, yaitu Panglima Tentara Babel. Yeremia diberi beberapa opsi untuk ikut ke Babel dalam perlindungan Raja Babel atau tetap tinggal di tanah Yehuda sebagai orang bebas. Dan Yeremia memilih untuk tetap tinggal dengan maksud menuntun sisa bangsa itu untuk terus takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Tahun yang baru adalah satu masa yang belum pernah kita lalui. Orang-orang belum mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga masa depan disebut masa yang belum pasti. Umumnya, orang-orang membuat rencana atau target dan tujuannya, baik secara pribadi atau dalam pekerjaan atau pelayanan. Faktor ketidaktahuan akan masa depan membuat orang hanya dapat menebak atau mengira-ngira apa yang akan terjadi. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Seperti halnya Yeremia yang mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah ketidakpastian, hidup kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Dari firman Tuhan, kita mendapatkan janji-janji bahwa Tuhan akan terus memelihara kita. Situasi masa depan yang semakin tidak pasti justru memunculkan suatu perasaan bergantung yang luar biasa. Ketika orang mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk masa depannya, hatinya mudah dituntun oleh firman. Dalam firman disebutkan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dalam segala hal. Secara umum, setiap orang mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki janji yang luar biasa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kekayaan itu asalnya dari kehidupan yang diberkati. Hidup yang diberkati itu sendiri adalah kehidupan yang mendapat perkenanan Tuhan. Sebagai contoh, tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup mengikuti firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan, termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi.
Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian sehingga kita dapat menyelesaikan dengan baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Haleluya. Yuk saya undang bagi berdiri yuk semuanya yuk. Haleluya, haleluya. Selamat beribadah di GB Home Palem Galaksi. Mari Bapak Ibu semuanya, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mempersiapkan hidup kita untuk menaikkan setiap doa, pujian, penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada setiap kami, untuk kami boleh datang beribadah secara onsite maupun secara online via Zoom dan YouTube Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan hingga selesai nanti Tuhan. Kau beracara, Kau bersama dengan setiap kami saat ini. Hadirat-Mu boleh turun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau urapi berkati setiap kami. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Saya mau mengundang semua, mari kita semua mau benar-benar sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Karena ini adalah penyembahan kita pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak. Dan kalau kami hidup, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat suara, mari sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau yang kaya. Tiara namanya syarara lamaya. Haleluya. Ralabaralabaya syaralabaralabaralabaralabaralabar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau hadir bersama kami. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oralabaya syaralabaralabar. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami hidup Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah.
layak ditinggikan Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup Tuhan karena kasih-Mu. Yes Lord, Kaulah sumber kehidupanku. Kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Yes Lord, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Mari angkat tanganmu dan katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak ya Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari saya undang semua bangkit berdiri, Bapak Ibu katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, oh, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kami angkat tangan kami Tuhan, dan kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak Tuhan ditinggikan. Mari semuanya angkat tangan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan menerima semua hormat pujian. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami meninggikan Engkau Raja segala raja, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami angkat tangan kami dan kami mau katakan Tuhan, Kau yang
yang layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Maka siang hari ini Tuhan kami siap memuji nama-Mu dengan lebih lagi. Mari semua Bapak Ibu Engkau yang siap memuji Tuhan katakan amin. Berikan tos kanan kiri, katakan Allahku dahsyat. Bapak Ibu sekilas, Bapak Ibu tahu nggak sebenarnya kemarin itu seharian hujan. Ada yang tahu nggak? Seharian hujan. Jadi semalam kami yang latihan bersama dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, saya dengar doanya Ibu Gembala, berdoa untuk cuaca hari ini. Dan kita bisa saksikan bersama-sama cuaca hari ini. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Dia, haleluya, Allahku dahsyat. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang dahsyat. Semuanya siap memuji Tuhan. Mari kita katakan dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, katakan nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjung tinggi, katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang semuanya angkat tanganmu bersama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Semuanya percaya, kita katakan lagi yuk. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, dengan hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjung, katakan semuanya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, semuanya siap meloncat bagi Tuhan. Loncat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku. Tepuk tangannya di atas kepala yuk. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Berikan sorak-sorai. Allah kita dahsyat, amin. Sebab kasih-Nya nyata bagi setiap kita, amin Bapak Ibu, amin. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Seindahnya pelangi dan secerahnya mentari, lebih indah kasih-Mu Tuhan. Katakan, seindahnya pelangi
pelangi. Segeranya mentari, namun kau yang terindah. Hanya kau yang termegah Tuhan, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoyang, kami percaya Tuhan, Engkau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Betapa besar kasih-Nya bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kita katakan ya, walau badai menghadang, kita percaya. Walau badai menghadang, sekalipun bumi bergoncang, dan bumi pun bergoncang, ya Allah yang setia, namun Kau kan setia menjagaku. Semuanya mari katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Kita percaya kasih-Nya nyata bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan, dan kami dengan satu suara kami mau nyatakan, semuanya siap-siap ya. Katakan, sungguh nyata, sungguh kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami Tuhan, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan sekali lagi, segenap hati, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang paling meriah. Percaya Bapak Ibu ya, kasih Tuhan nyata bagi setiap kita. Masih mau memuji Tuhan? Masih mau memuji Tuhan? Datang lagi minggu depan ya Bapak Ibu ya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, untuk siang hari ini kami setelah menaikkan pujian kami bagi-Mu, maka sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati, jiwa, pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Karena kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
menebus kami dengan darah Tuhan. Kau rela mati bagi kami. Terima kasih Bapa, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari kita katakan kembali, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa-raga. Kami percaya Tuhan, betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Mari kita katakan kembali Bapak Ibu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa.
memahami bahwa Allah itu sangat baik. Dia luar biasa dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Maukah engkau katakan dari dasar hatimu? Katakan, God is so good. God is so good. Rasakan kebaikan Tuhan, ingat kembali kebaikan Tuhan. Dia sangat baik. God is so good. God is so good. God is so Kita diam sejenak, musik diam sejenak. Coba renungkan berapa banyak kebaikan Tuhan yang telah Tuhan lakukan sepanjang minggu ini. Nggak usah sepanjang umur hidup kita, sepanjang minggu ini berapa banyak kasih Tuhan. Banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi, kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tidakkah dia Allah yang baik? Bukankah dia Allah yang luar biasa? Biarlah dari setiap mulut kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Engkau luar biasa. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Semua yang kami alami, semua adalah kebaikan-Mu. Oh, terima kasih untuk kepercayaan-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami bisa mengangkat tangan kami bisa bertepuk tangan, kami bisa mengucapkan kata-kata. Banyak orang yang tidak dapat mengalaminya Tuhan, tapi mereka ingin mengalaminya. Biarlah kami yang bisa mengalaminya Tuhan. Kami tetap memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bertepuk tangan untuk memuliakan Engkau. Kami mengangkat tangan kami. Kami boleh memuji Engkau dengan mulut kami, dengan seluruh hidup kami. Ini kami Tuhan. Kehadiran-Mu itulah yang kami perlukan. Di mana Engkau hadir, di sana ada kelepasan. Di sana ada pemulihan. Di sana ada berkat, di sana ada kesembuhan, ada kelepasan. Segala sesuatu yang baik itu terjadi karena Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Biarlah kami terus ada dalam hadirat-Mu. Sepanjang firman-Mu disampaikan, biarlah kasih setia-Mu Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Dan biarlah menjadi jawaban bagi setiap pribadi. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Saudara, di dalam kehidupan kita menjadi orang percaya, nggak banyak sebetulnya tujuannya. Kalau dunia mempunyai tujuan, ingin kaya, ingin sukses, ingin diberkati, ingin sehat. Tapi tahu nggak saudara, sejak kita mengikut Tuhan, sebetulnya satu tujuan kita, untuk hidup makin serupa seperti Tuhan Yesus. Entah saudara kaya, entah saudara miskin, entah saudara diberkati, saudara ya diberkati dengan karunia menikmati. Ada juga orang yang dikarunia menikmati. Kayak saya dengan Bu Helen ini dikarunia menikmati terus. Orang beli apartemen mewah saudara. Ya. Saya tanya berapa sih harganya? Hampir 10 M. Tidur enak saudara, lebih dari itu. Tapi gak bisa tidur. Tahu gak saudara? Lebih nyenyak tidur di rumah sendiri. Katakan amin.
Saudara, biar gimana bagus ya, lebih enak kadang-kadang tidur di rumah sendiri. Ya apa ya? Nah, itu sebabnya saudara, ada yang dikasih karunia menikmati, ada yang dikasih karunia memiliki. Tapi saudara berdoalah, kalau saudara memiliki, minta sama Tuhan karunia menikmati. Kalau saudara punya karunia menikmati, minta Tuhan berkenan untuk memberikan saudara karunia memiliki. Ya udah gitu ya. Nah, setiap orang menjadi orang Kristen, satu harapan Tuhan apa? Untuk merupakan hidupnya itu makin serupa seperti dia. Artinya kita harus terus bertumbuh. Ya, kita harus bertumbuh menjadi makin serupa seperti Kristus. Nah, saudara, banyak orang ya, banyak orang Kristen menjadi tua tapi tanpa pernah menjadi dewasa rohani. Saudara, sekali lagi, dewasa rohani itu artinya hidup kita semakin serupa Tuhan Yesus. Jadi saudara bilang, oh saya udah lu masih junior, gua mau udah senior, melayani lebih duluan dari lu. Itu Tuhan bilang nggak perlu banget. Yang penting saudara junior atau senior, kalau saudara mencerminkan Kristus, itulah kedewasaan. Katakan sebelah-sebelah, kita boleh tua, tapi kita udah dewasa belum dalam Tuhan? Ini ya, biar begini-gini udah dianggap senior saudara. Kita nyoba naik MRT, wah anak-anak muda disuruh berdiri sama satpam, diri. Ini udah senior, kita duduk saudara, wah asik juga. Jadi ada fasilitasnya jadi senior saudara. Apalagi saudara, Alkitab tulis loh saudara, kalau saudara jadi senior itu digendong sama Tuhan. Kalau masih junior belum digendong. Oke. Nah, baik saudara. Jadi saudara, pertumbuhan menjadi dewasa rohani adalah sebuah proses ya. Proses seumur hidup. Jadi untuk menjadi serupa seperti Yesus itu enggak sekali jadi saudara. Enggak instan. Kayak kita bikin mie gitu langsung celor udah makan. Enggak. Tapi itu menuju satu proses. Nah, di dalam proses itu ada satu kata. Saudaralah yang menentukan mau dewasa atau enggak. Orang lainlah yang melihat kita. Roy melihat saya ya. Nah, raja Natal. Di Natal itu ada raja lahir. Nah, ini raja, ini Natal. Saudara, ya, raja Natal. Itu kompak bener Tuhan kasih di kita itu ya, saudara ya. Nah, oleh sebab itu, untuk mencapai menjadi serupa seperti Kristus itu kita harus lakukan kapan? Bukan seminggu sekali, saudara. Setiap saat, setiap waktu, sehingga kita bisa bilang, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Nah saudara, ketika kita memerlukan dia, kalau dia datang, tahu nggak saudara, itu berkat nggak usah diminta, dikasih saudara. Berkat nggak usah diminta, dikasih saudara. Jadi inilah yang perlu kita capai untuk menjadi serupa seperti Kristus. Efesus pasal yang ketiga, Efesus 4 ayat 13 dikatakan gini, kita baca ada di situ. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi saudara, pertumbuhan rohani itu bukan pilihan. Bilang sebelah-sebelah, bukan pilihan. Daripada saudara ngobrol, lebih baik saudara bilang,
kedewasaan rohani itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Jadi harus, setiap orang yang menjadi orang percaya itu harus untuk bertumbuh. Bertumbuhnya ada dua macam, saudara. Bertumbuh menjadi kerdil, bonsai. Alamak, saya datang ke itu bahasa Minang tuh, alamak tuh. Ya ampun gitu kalau kita. Saya datang ke suatu rumah karena saya ngajar di tempat itu di ibu-ibu. Saya tahu 50 pohon bonsai harganya 1,7 miliar. Mahal bonsai dari saudara. Ya Pak ya? Iya kan? Mahal bonsai dari saya. Saudara, kalau 50, 1,7 ya saudara hitung aja sendiri ya. Bonsai. Tapi di dalam Tuhan, yang namanya bonsai itu iman yang kerdil, itu disebut iman orang kurang percaya, bimbang. Itu gak bagus. Tuhan mau iman kita terus bertumbuh. Tapi iman yang bertumbuh itu harus disertai dengan pengertian yang benar. Kita baca firman Tuhan tadi. Karena iman yang bertumbuh tidak disertai dengan iman yang benar, jadi ahli Taurat. Jadi sok rohani. Karena gak punya iman yang bertumbuh. Nah, saudara, oleh sebab itu, dalam perjalanan kerohanian, kita dipanggil untuk bertumbuh terus untuk menjadi seperti Kristus. Meninggalkan sifat duniawi, ya, dan menjadi pribadi yang kokoh dan kuat dalam hubungan kita dengan Kristus. Ini yang Tuhan harapkan. Itu sebabnya tadi ya hanya ilustrasi, tapi Tuhan itu kasihnya hebat benar, saudara. Di hari Natal kan Raja lahir. Nah, Raja lahir itu untuk apa? Saudara, untuk supaya saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan dan setiap masalah saudara mengalami kekokohan. Namun kedewasaan rohani bukan hal yang instan. Tadi saya sudah katakan, melainkan sebuah perjalanan yang memerlukan ketekunan, kesetiaan, ketaatan akan firman Tuhan. Ketaatan apa? Bukan ketaatan yang lain. Ketaatan akan firman Tuhan. Oke, klik. Bagaimana kita dapat bertumbuh menjadi dewasa? Saudara, Efesus pasal 4 ayat 22 katakan gini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia yang lama dan menemui yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi saudara, yang pertama, kalau kita ingin bertumbuh secara rohani, bertumbuh makin seperti Kristus, nggak ada lain. Saudara harus menanggalkan manusia lama. Katakan sama-sama saya, menanggalkan manusia lama. Saudara, nih, kalau saudara pakai jas, pakai baju ini, kan tadi saudara baru pakai kan? Saya percaya nanti sampai sore saudara akan tanggalkan dan tukar yang baru. Menanggalkan itu artinya saudara mesti meninggalkan. Artinya kita harus secara sadar. Nih, kenapa saya tulis secara sadar? Artinya kita harus punya keinginan dari diri kita sendiri. Ingin untuk menanggalkannya dan sungguh-sungguh menolak. Bukan hanya menanggalkan, tapi itu kan akan balik lagi. Tapi sungguh-sungguh menolak untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan yang tidak dikehendaki Tuhan. Ya saudara, kita harus menanggalkan dan kita sadar kita mau menanggalkan dan kita menolak. Gitu saudara, karena dia akan balik lagi. Nah saudara, jadi di dalam ini kalau dikatakan di dalam teologi itu biasanya disebut dengan pertobatan. Jadi pertobatan itu nggak bisa diomongin orang. Kebiasaan lama kita banyak saudara. Kadang-kadang saya kebiasaannya menunda waktu. Kalau mau kemana-mana, ntar aja masih banyak waktu. Lain saya beda dengan istri saya, dengan Bu Helen.
Kalau Jumat mau pergi, saudara, Rebo udah rapi. Ngapain lama-lama? Nanti alasannya ada. Orang lelet itu banyak alasannya. Kayak saya gitu. Orang lelet itu saudara banyak alasannya. Kalau orang sering terlambat itu banyak alasannya. Sama kayak saya. Itu Rebo, Kemis, Jumat kan. Bisa-bisa Kemis kalau dipanggil Tuhan gak jadi pagi kita. Hebat gak? Rohani banget. Makanya jangan sering telat. Akhirnya kita pergi, saudara. Semua yang saya pikir mesti bawa, saudara, itu semua terjadi. Kita jalan, hujan turun. Saya udah siapkan, sebetulnya ada jaket yang saya mesti itu. Untuk apa? Kalau hujan itu turun, gak kena itu. Tapi semua itu ketinggalan. Kenapa? Tuhan Yesus datang masih lama, tunggu aja. Kalau udah bunyi sangkakala baru saya siap-siap. Ketinggalan, men. Nah, banyak orang mengalami gitu. Ayo kita siap-siap. Kita gak tahu kapan Tuhan datang. Ayo kita buang perbuatan-perbuatan daging dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saudara sendiri yang tahu apa yang buruk. Kadang-kadang orang lain juga ngasih tahu kita sih yang buruk. Tapi kalau kita yang buruk itu, saudara, dikasih tahu orang lain, ngelawannya, saudara. Buruk itu nggak pernah mau terima yang baik. Tapi kalau orang baik, saudara, gampang terima yang buruk. Bilang apa ya? Itu saya bilang dah. Ya kan? Orang baik itu gampang terima yang buruk, saudara. Nah, oleh sebab itu, mari kita buang kebiasaan yang lama, saudara. Makanya ada istilah namanya move on. Sudah tahu kan bahasa move on? Orang susah, saudara, meninggalkan masa lalu. Susah, tapi Tuhan bilang setiap orang yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama udah berlalu, sesungguhnya yang baru udah datang. Baru itu apa? Baru itu apa yang menjadi karakter Kristus. Nah, saudara, manusia baru dan manusia yang lama tidak bisa bersatu. Sudah catat itu. Manusia baru dan manusia lama tidak bisa bersatu di dalam satu diri kita. Kita tidak bisa hidup dua karakter dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan, nggak mungkin satu yang keluar air bersih dan air kotor. Dua-dua enggak. Kita harus pilih mau air bersih atau air kotor. Itulah iklan Aqua. Nggak boleh sebut tuh sebetulnya. Benar kan, saudara, iklan Aqua ini. Nah, jadi saudara mau yang jadi Aquanya atau jadi air biasa, ya terserah saudara. Karena itu bukan pilihan, tapi kita harus terus bertumbuh dalam semuanya. Nah, saudara, dua karakter ini yang sangat kontras. Seperti suatu saat kita sebagai orang jujur. Saat yang lain, saudara, di gereja kita jujur. Langsung keluar dari gereja, kita jadi orang yang dianggap mujur karena bohongan kita. Nggak bisa. Jadi kita mesti sama di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, ayo kita harus mengenakan manusia baru. Berarti memiliki sifat-sifat baru yang sangat berbeda dengan sifat lama. Nah, contohnya gimana? Nah, kalau dulu kata Paulus kamu mencuri, sekarang jangan. Kamu harus menjadi pemberi. Kalau dulu kamu pemarah, jadilah orang yang peramah. Ya, kalau dulu kamu sering lelet kayak saya belajar jadi rajin. Saya lihat, saudara, ada juga jadi nyontohnya karena kita belajar sering kalau datang tepat waktu gitu. Kita datang tepat waktu. Saya sebutlah, saudara, cicinya. Biasanya, saudara, telat mulu. Jam 12, jam 2 kita berangkat ke Bandung. Nah, suatu kali besok kita mau doa ya. Saya mau doa apartemen kamu. Janji jam 8. Dia yang ngingetin. Dia bilang gini, gua udah bangun dari jam 7. Belum itu, kan kita kan bukan tuan rumah. Tuan rumah dong mesti ngajak kita doa kan. Walaupun kita udah keluar, kelintar-kelintar, nggak diajak ya, kita namanya bukan di gereja. Kalau gereja ada jamnya kan, itu diajak. Nah, saudara, jadi orang
Di mana saudara ya, bahasa saya gini, kalau saudara burungnya kenari, bergaullah dengan kenari. Kalau saudara burungnya lovebird, bergaullah dengan lovebird. Arti dengan sejenis saudara, kalau saudara bergaul dengan orang lelet, saudara pasti lelet. Bergaul dengan orang, jadi kalau saudara lelet, bergaul dengan rajin. Makanya Tuhan tahu, kasih sama saya istri yang, wah ini tepat waktu ini. Jadi saya belajar, wah ini. Tapi kegiatan leletnya itu kadang-kadang ikutan juga saudara. Karena semua yang lama adalah hal yang bertentangan dengan kebenaran. Ya, semua yang lama itu bertentangan dengan kebenaran. Sebaliknya, sifat manusia baru selalu selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan menuntun kita kepada kedewasaan rohani, makin seperti Kristus. Efesus 4 ayat 27 sampai 29. Klik. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Tuh saudara, kata pertama yang Paulus tulis gitu, jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara, iblis itu gak bisa apa-apa dengan kita. Itulah yang dikatakan firman Tuhan, karena roh yang di dalam kita lebih besar daripada yang di dalam dunia ini. Dan Yesus juga udah bilang melalui Paulus, hai maut, di mana sengatmu? Kamu gak berkuasa lagi karena Yesus telah mengambil semua itu. Tetapi itu akan terjadi dalam hidupmu jika engkau memberi kesempatan. Kesempatan itu apa? Saudara bersedia untuk hidup di dalam kehidupan yang lama. Kebiasaan yang lama bertentangan dengan kebenaran, saudara hidup di situ. Artinya saudara sedang memberi kesempatan kepada iblis. Lalu saudara bilang jahat juga iblis. Emang jahat dari dulu. Dia gak pernah baik kok saudara. Ya, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi. Ya, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara tahu apa artinya? Artinya saudara bekerja keras, saudara diberkati, saudara harus membagi kepada orang-orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Saudara, perkataan kotor itu perkataan yang merendahkan orang, melecehkan orang dan semua. Jangan ada lagi dia bilang. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya mudah-mudahan menerima keselamatan dari Tuhan, balik dari Tuhan dengan perkataan kita. Nah, saudara, Galatia 5 ayat yang ke-19 21 dikatakan gini, perbuatan-perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, ya kecemaran itu onani, ya saudara ya, masturbasi, hawa nafsu itu hawa nafsu makan, banyak namanya apa yang juga saudara, belanja kalap, saudara. Saya kalap juga saudara, diajak sama saudara ke belanja apa sayur saudara. Sayur di Jakarta harganya 15.000, diajak ke pasar harganya 5.000. Beli 3 kilo sama kayak sekilo. Kalap lah saya belinya. Saking kalapnya saudara, nentengnya. Pakai bajunya saudara, kan mereka kan di pasar lain. Karena saya nggak tahu pasarnya, pasar gitu. Biasanya diajak ke supermarket, pasar itu pakainya keren. Ditanya, bos, mau dibawain nggak bos? Bos jangan tenteng berat-berat lah bos. Sebetulnya malu juga kita saudara ya. Makanya saudara tahan nafsu. Nafsu juga itu berbicara tentang makan. Alkitab menulis saudara, kalau besar nafsumu taruh pisau di leher. Makanya saya mulai taruh pisau di leher saudara. Taruh pisau di leher saudara, turun 4 kilo. Baru taruh pisau di leher loh saudara. Kalau taruh pedang di leher turun 15 kilo. Oke, gitu terus. Nah saudara, berhala ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, saya nggak usah baca semua lah, nanti saudara baca semua. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang ngeri saudara.
Udah jadi orang Kristen, tapi kalau kita melakukan masih semua ini, kita tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya nggak masuk, saudara. Itu aja. Kedua, yang pertama apa, saudara tadi? Kita bertumbuh untuk kita meninggalkan yang lama, milih yang baru. Yang kedua, untuk bertumbuh dewasa rohani, kita harus diperbaharui oleh roh dalam dan pikiran kita. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi kalau roh kita ini nggak diperbaharui dulu, pikiran kita nggak akan ikut. Jadi mana yang duluan? Roh dulu. Nah, kalau kita ikut pikiran kita, yang penting pikiran kita berubah dulu, nanti roh kita berubah. Enggak, kita akan jadi duniawi. Karena pikiran itu telah jatuh dalam dosa, tapi roh kita, waktu kita lahir baru, Tuhan kasih menjadi baru. Nah, saudara, waktu kita hidup di dalam pikiran, maka pikiran dunia akan terus menguasai kita. Terus, artinya, sebagai orang percaya, maka kita harus membuka diri untuk diperbaharui. Saudara harus buka diri. Open minded orang bilang. Saudara, kita harus buka pikiran, buka hati dengan mempersilahkan Roh Kudus untuk mengembangkan dan menguasai roh dan pikiran kita. Roh Kudus lah yang dapat membawa kita untuk dapat berpikir, merasakan, serta melakukan seperti yang Yesus lakukan. Nggak ada lain. Jadi kalau sampai saudara mengalami sesuatu, aduh aku susah benar. Saudara ambillah satu kata. Yesus, kalau kamu ada di tempat saya, apa yang harus dilakukan? Kalau saudara nggak baca firman Tuhan, iblis akan menggoda saudara berkata gini, mana lu tahu isi hatiku? Tapi kalau saudara baca firman Tuhan, dia akan berkata gini, saudara. Yesus akan bilang, aku hidup, aku gak pernah khawatir. Karena dimanapun itu, aku punya harta. Di mulut ikan ada, ya. Di air yang dangkal, lebih banyak lagi ikannya. Di mana? Roti. Anak kecil pun bisa 5.000 orang makan. Jadi nggak ada kekhawatiran bagiku. Nah, Roh Kuduslah yang membawa kita untuk makin serupa seperti Kristus, seperti apa yang Kristus lakukan. Tanpa Roh Kudus, maka kita selalu memikirkan apa yang menyenangkan diri kita. Bukan soal profesi saudara pendeta, diaken atau siapapun. Kalau Roh Kudus itu saudara padamkan, atau saudara ya namanya kita memadamkan itu, artinya gini, Roh Kudus bilang jangan lakukan. Dia nggak akan bilang gini, jangan Immanuel, enggak. Dia hanya bilang jangan. Iblis bilang lakukan, itu enak. Kita lakukan, akhirnya iblis bilang tuh, kamu berdosa dengan Tuhan. Akhirnya kita nyesel. Aduh, gak enak yang melakukan ini. Gue gak mau lagi dah tobat dah, gak mau lakukan. Tapi iblis bilang, dia mulai lagi. Karena sudah beri dia kesempatan, dia akan bilang, enak kan. Tapi Roh Kudus terus. Dia melalui orang lain, melalui baca firman, sudah dengar firman. Dia menegur saudara. Cepat kita bilang, sekali tidak. Roh Kudus berikan aku supaya aku kuat. Tidak, sekali tidak. Bukan apa. Akhirnya bukan apa yang menyenangkan hati Tuhan kalau kita tanpa Roh Kudus. Filipi 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi dalam hidup kita bersama, saudara, selalu mesti menempatkan pikiran dan perasaan Kristus. Ini nggak gampang. Kadang-kadang kita ngomong dulu baru Roh Kudus ampun dah, salah kita. Tapi kita harusnya tenang saudara ya. Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Kita baca sama-sama yuk dari depan yuk. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Gimana kita bisa mikir itu? Singkatnya saya mau katakan, pertama, minta Roh Kudus penuhi kita. Yang kedua, baca firman Tuhan setiap hari. Terus saudara, Efesus 4 ayat 24 katakan gini. Yang ketiga saudara, Efesus 4 ayat 24 katakan, dan mengenakan manusia baru. Yang tadi apa? Yang pertama, tanggalkan manusia lama. Yang kedua, perbaharui roh dan pikiran kita. Lalu mengenakan. Mengenakan artinya ambil yang baru. Oke? Ambil yang baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Saudara, yang baru itu apa? Yang sesuai dengan ciptaan Allah, kehendak Tuhan, di dalam kebenaran dari kekudusan yang sesungguhnya. Jadi inti katanya kekudusan. Karena tanpa kekudusan orang nggak bisa ngelihat Allah, nggak bisa ketemu Tuhan. Nah, saudara, manusia baru adalah orang percaya yang telah memiliki kehidupan yang baru, yaitu memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jadi tanda-tanda hidupnya dia itu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia mentaati kehendaknya dan bersedia melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Manusia baru itu diukur dari kedekatannya, ya, dengan Tuhan. Jadi manusia baru itu ukurannya kedekatannya dengan Tuhan. Ya, kalau orang dekat dengan Tuhan pasti suka ibadah lah. Tapi orang suka ibadah belum tentu dekat dengan Tuhan. Tapi minimal ada kelihatan lah dekat gitu, ya, saudara. Jadi ukurannya itu. Dan bagaimana ia menghasilkan buah dari kehidupannya. Jadi bukan hanya ngomong. Jadi dari buahnya lah, Matius 7 ayat 20 katakan, kalau saudara baca bawah yang merah, saya highlight itu. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itu Tuhan Yesus yang bilang loh. Nah, kehidupan doa mereka, saudara ya, pemahaman Alkitab mereka. Ada orang yang memahami Alkitab, wah pinter. Tapi dia gak menerapkan dalam hidupnya. Itu salah juga, saudara. Menjadi pendeta, ngomong, khotbah, tapi gak menerapkannya. Wah, masuk neraka juga ada, saudara. Lain waktu saya kasih tahu ayatnya. Menjadi saksi, semakin solid dia akan menjadi saksi. Karena apa? Karena dia ucapkan, dia lakukan, ketemu orang langsung itu, saudara. Ya pokoknya ngomong lah, saudara. Saya masuk ke sauna, saudara, karena itu di apartemen mewah kan ada saunanya. Saya ikut, saudara. Di sana ada satu, saya nggak tahu Jepang apa Korea. Kalau saya lihat wajahnya kayak orang-orang sauna lah. Jalan mondar-mandir, saudara, di sauna. Orang biasanya pakai centong aja kan untuk manasin. Ini nggak dituangin. Aduh panasnya. Saya tahanin aja. Saya mau ngomong sama dia, saudara. Tapi nggak itu. Terus, saudara ya. Waduh, stres nih orang, saya pikir. Saya hanya doa aja sambil dia itu, saya bahasa roh. Bahasa roh, dia tuangin terus, saudara. Badan saya tadinya rasa panas. Sekarang mulai adem, dia tuangin. Dia lihat terus saya. Dia lihat unik juga nih orang ya. Gua kepanasan, dia kagak. Ngapain dia komat kamit mulutnya. Saya nunggu dia nanya, saudara. Nggak nanya-nanya, saudara. Akhirnya yang nanya tahu siapa, saudara? Yang nanyanya, yang jaga apartemen. Pak, udah lewat waktunya, Pak. Keluar, Pak. Ya, saya keluarlah, saudara. Namanya saya nunggu orang stres. Nah, saya nggak tahu dia orang Jepang apa-apa. Tapi, saudara, kalau tanpa Tuhan, itu pasti pikiran kita nggak jadi tenang. Nah, saudara, kehidupan doa kita lihat menjadi saksi ya. Karena hidupnya senantiasa mengandalkan Tuhan. Jadi kalau hidup kita selalu mengandalkan Tuhan, kita akan berserah penuh kepada Tuhan. Sehingga dalam segala keadaan kita masih tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, lalu ku berkata,
Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saudara, dengan demikian manusia baru itu tidak hidup menurut keinginan daging lagi. Walaupun daging ada, tapi dia nggak ikutin. Terlalu, saudara, hari demi hari dia berjuang dengan keinginan dagingnya memang. Tapi dia mau menurut untuk hidup dengan roh. Nah, dengan demikian manusia baru tidak lagi hidup, saudara. Klik itu lama udah ketinggalan. Menurut daging, ya. Namun hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang memampukan dia untuk dapat menimbang dan membedakan. Kalau Roh Kudus itu, saudara, ada di dalam kita, itu kita ada satu hal namanya, saudara, ada pertimbangan. Yang kedua, ada untuk kita dapat membedakan ini roh Allah, apa ini roh. Jadi kita bisa menimbang mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Itulah sebabnya mengapa hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena ada dua, roh pertimbangan dan roh membedakan. Tuhan kasih kalau Roh Kudus ada dalam kita. Sehingga semua pelayanan kita lakukan bukan karena rutinitas. Yang kedua, bukan karena kita disuruh atau dipaksa. Tapi karena hati kita menyala. Ingin untuk mengasihi Tuhan. Makanya aku melayani Tuhan. Nah, marilah kita, saudara, mengakhiri ini saya mau katakan, marilah kita periksa keadaan diri kita. Ya, kita masing-masing periksa, nggak bisa orang. Saudara, orang lain ngomongin kita kagak bakalan berubah. Tapi mintalah Roh Kudus untuk mengubah hidup kita. Apakah di dalam diri kita ini masih memiliki ciri-ciri orang yang dewasa, ciri-ciri gambaran Kristus dalam hidup kita? Atau kita masih menjadi manusia lama? Mari kita bertumbuh menjadi manusia baru yang makin serupa seperti Kristus. Setiap saat, bukan hanya setiap hari, tapi setiap detik, setiap menit. Sehingga kita menjadi dewasa. Bukan hanya tubuh kita bertambah umur, tapi rohani kita semakin bertambah. Klik yang terakhir. Nah, saudara. Jadi kalau saudara bercermin, bukan hanya nyisir gantengnya saudara, enggak. Tapi saudara lihat Yesus di cermin. Wah, saya udah sama kayak Kristus. Kalau saudara sama dengan Kristus, maka dia bilang, ya, perjamuan kudus ini adalah perjamuanku. Ingat akan kasihku. Aku mengasihi engkau. Mari kita berdiri. Saudara, di tempat ini maupun di rumah-rumah, siapkan perjamuan saudara. Kita mau mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Kita katakan satu nyanyian, ada nyanyian katakan gini, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Cara biar nyanyian ini menjadi nyanyian yang keluar dari hati kita, komitmen kita pada Tuhan. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam yang ku rindukan hanya
Yesus, dalam kehidupan, pikiran, perbuatan, jadi seperti Yesus, jadi seperti Yesus, jadi sempurna dalam seluruh hidupku. Saudara, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dia telah menebus kita dari kehidupan yang lama. Ayo kita tinggalkan cara-cara hidup yang lama, sifat-sifat yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama. Minta Roh Kudus untuk memperbaharui roh kita dan pikiran kita, untuk kita makin sama seperti Kristus. Ayo saat ini kita raih, ambil, pakaikan manusia baru dalam hidup kita, sehingga kalau orang bertemu dengan kita, orang lihat Kristus memancar melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui perbuatan kita. Kita semakin menjadi seperti Kristus. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna seluruh hidupku. Ini doa kami, Bapa. Kami mau untuk disempurnakan dalam pikiran, perkataan, perasaan, dan kehendak kami, sehingga setiap orang berjumpa dengan kami, orang mengenal Tuhan dan melihat kami seperti Kristus hidup di dalam kami. Bapa, berikan Roh Kudus-Mu lebih lagi dalam kami. Kami tidak akan kuat tanpa Engkau, Roh Kudus. Tolong kami mau hidup makin seperti Kristus. Umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, kami semua Tuhan ingin makin serupa seperti Kristus, sehingga pada waktu Engkau datang, kami didapati menjadi mempelai yang tidak bercacat celah. Ini saatnya Tuhan, kami mau mengambil roti dan anggur. Kami mau mengingat Tuhan akan kebaikan-Mu. Tidak ada orang yang seperti Engkau, yang rela mati bagi kami, menebus dosa kami, menggantikan kami untuk mati, sehingga kami boleh hidup seperti Kristus. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum. Kita angkat kedua tangan kita. Kita sembah ya. Adakah siang hari ini saudara di tempat ini maupun di rumah-rumah, saudara berkata, Bapa, aku mau meninggalkan hidup yang lama. Perbaharui roh dan pikiranku. Aku mau hidup yang baru. Aku mau komitmen mulai hari ini dengan gaya cara hidup yang baru. Saudara boleh taruh tangan kirimu di dadamu jika engkau mau. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Roh Kudus akan mengubah hidupmu. Dia akan mengubah hidupmu. Bukan dengan cara yang biasa, tapi luar biasa. Ketika engkau mau, engkau mengambil keputusan, bukan karena kuatmu, tapi Roh Kudus akan membantu engkau. Bapa, engkau lihat tangan-tangan yang teracung ke atas. Kami semua memerlukan pertolongan-Mu, Roh Kudus. Bantu kami supaya makin serupa seperti Kristus, sehingga dunia tahu bahwa kami ini adalah milik-Mu, dan dunia mengenal Engkau melalui hidup kami. Ampuni kami. Kami tidak mau hidup seperti yang lalu lagi. Mulai hari ini kami mau diperbaharui. Engkau dengar doa. Oh, ralata bala 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 marsyada. Hiaralata bala bala bala. Oh, darah-Mu menyatu dalam hidup kami. Ketika kami mengambil roti dan anggur, maka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Setiap orang diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan hadir. Menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Saudara yang telah mempersiapkan perpuluhan, saudara mengembalikan kasih kita kepada Tuhan. Angkat amplop yang telah sudah siapkan tinggi-tinggi. Bapa, Engkau luar biasa. Engkau telah menempatkan hidup kami, memberkati kami sesuai dengan rencana-Mu.
Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang bulan ini. Dan Engkau akan teruskan Tuhan. Kami hanya mau satu hal, kami mau mengasihi Engkau. Kami mau mengasihi Engkau. Bukan karena hal yang lain Tuhan. Kami mau mengembalikan ini karena kami mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Biarlah janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Berkati Tuhan 100 kali ganda, 60 maupun 30 kali ganda, berlipat-lipat ganda Tuhan. Setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memberi. Mari kita sama-sama untuk berdoa syafaat. Bapa, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk sepanjang hidup kami Tuhan, untuk sepanjang minggu yang telah kami lalui Tuhan, anugerah-Mu besar bercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Tuhan, untuk hari ini Tuhan kami telah mendengarkan sekali lagi firman-Mu Tuhan, firman disampaikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala kami beserta keluarga Tuhan, dan pelayanan yang Engkau perluas jangkauannya Tuhan. Biarlah kami dapat semakin bertumbuh dan tetap dekat dan menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga saat ini mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta para wakilnya dan staf penggembalaan yang ada di bawahnya beserta keluarganya semua Tuhan. Engkau beri pewahyuan yang besar Tuhan, dan visi yang Engkau berikan kepada Bapak Nikos tersampaikan kepada kami semua Tuhan. Kami berdoa bagi rayon, cabang dan cabang khusus Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami di CK4 Tuhan, Bapak Wiliar Kauntu beserta Ibu. Engkau memberkati Tuhan, Engkau mengurapinya Tuhan, dan Engkau memperluas juga pelayanannya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami di Home Palem Galaksi ini Tuhan, Bapak Emmanuel Stopo Tuhan beserta Bu Helen, Andi, Debbie dan cucunya Abigail Tuhan. Engkau berkati keluarga ini Tuhan, Engkau sempurnakan kasih lagi, lebih-lebih kasih yang daripada-Mu Tuhan, dan juga berkat melimpah untuk tercurah kepada Bapak Gembala kami Tuhan dan keluarga. Biarlah Tuhan berkat-Mu Tuhan dapat juga Tuhan untuk menyalurkan berkat pada kami semua yang ada Tuhan, dan pelayanannya diluaskan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk negara kami Indonesia Tuhan. Engkau juga memberkati Indonesia. Engkau beri keamanan kepada Indonesia Tuhan. Apapun yang ada, kondisi apapun yang ada saat ini Tuhan, Engkau yang mengizinkan semua terjadi Tuhan. Biarlah tetap kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan, nama-Mu ditinggikan di Indonesia ini Tuhan. Biarlah tidak ada hal-hal yang mengganggu Tuhan, untuk kami dapat tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau bangkitkan Tuhan perekonomian, Engkau bangkitkan Tuhan hal-hal Tuhan untuk kesehatan dan lain-lain Tuhan, untuk kemajuan negara ini Tuhan. Kami hanya bisa berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami dari presiden sampai tingkat RT RW yang terendah sekalipun Tuhan. Kami bawa mereka ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami hanya berdoa untuk mereka Tuhan. Engkau juga memberi keamanan melalui TNI Polri Tuhan. Nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan semua ini karena ada pencurahan Roh Kudus di tempat ini. Di Indonesia kami percaya terjadi Pentakosta yang ketiga Tuhan, dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk menara doa yang ada di EPT, yang ada di Sukat Halel Tuhan. Engkau yang melindungi Tuhan, Engkau yang memberkati tempat ini. Biarlah nama-Mu tersiar sampai ke ujung-ujung bumi Bapa.
Terima kasih Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa untuk mengenal akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Biar dari generasi Yeremia sampai anak-anak kecil sekalipun mengenal akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka menjadi pasukan-Mu yang militan Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam kemuliaan-Mu dimanapun mereka berada, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, ataupun di tempat kerja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan Tuhan jemaat di tempat ini Tuhan, di Palem Galaksi Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati, dan Engkau juga yang mengutus kami untuk tetap dapat berjalan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Yang sakit kami percaya, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau angkat Tuhan, dan yang kesusahan Engkau beri jalan keluar. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siang hari ini Tuhan, dengan menerima berkat daripada-Mu, kekasih-kasih Tuhan, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Maka terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.